Bersama saya Sri Utami, saya CGP Angkatan 11 dari Kabupaten Gerobokan yang berasal dari SMA Negeri 1 Gabus. Hari ini saya ditemani oleh Bu Nita Nur Anggraini ya, guru bahasa Indonesia dari SMA Negeri 1 Gabus. Assalamualaikum Bu Nita. Salam Bu. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah saya baik. Iya, baik Bu Nita, hari ini kita akan melaksanakan percakapan pra-observasi ya dengan Bu Nita. Nanti pada saat observasi atau supervisi, saya akan mengamati proses pembelajaran yang Ibu lakukan dalam kelas atau sebelum saya melakukan supervisi gitu ya Bu ya. Baik, nah ada tujuan yang akan diadakan supervisi ini adalah untuk mengetahui dan mengevaluasi proses pembelajaran di kelas yang Ibu lakukan. Dan kenapa hari ini kita melakukan percakapan pra-observasi, karena sebagai persiapan awal sebelum nanti kita melakukan percakapan pembelajaran di kelas. Nah, tujuannya agar Ibu lebih siap dan lebih percaya diri sehingga dapat memberikan pembelajaran yang terbaik bagi murid. Baik Bu Nita, ada beberapa pertanyaan yang akan saya sampaikan. Yang pertama mengenai tujuan pembelajarannya. Kira-kira apa tujuan pembelajaran yang ingin Ibu capai pada saat proses pembelajaran di kelas? Baik Bu, nanti saat proses pembelajaran saya akan mencapai dua tujuan pembelajaran. Yang pertama nanti siswa dapat mengevaluasi pesan dan gagasan pada teks anekdot. Yang kedua, siswa dapat mengidentifikasi pesan dan teks anekdot secara kritis dan beragam. Baik Bu Nita, berarti ada dua ya tujuan pembelajaran yang ingin Ibu capai. Nah, bagaimana dengan area pengembangan yang ingin Ibu capai pada saat observasi nanti Bu? Di area pengembangan nanti saya akan menerapkan dua area pengembangan Bu. Nanti yang untuk area pengetahuan, siswa dapat mengidentifikasi pesan dalam teks anekdot. Kemudian untuk area keterampilan, siswa dapat mempresentasikan hasil diskusinya di depan kelas. Iya. Baik, berarti nanti pengembangan nanti ada pengetahuan dan ada keterampilan Bu ya. Baik, sekarang saya ingin dengar bagaimana rancangan pelaksanaan pembelajaran yang akan Ibu terapkan nanti di dalam pembelajaran, baik strategi, metode, atau dan model pembelajarannya. Untuk strateginya nanti saya akan menerapkan pembelajaran yang berdiferensiasi dengan metode diskusi PPL. Jadi nanti dengan ya strateginya pembelajaran berdiferensiasi ya, metodenya diskusi, dan model pembelajarannya adalah pembelajaran PBL, problem based learning. Nah, bagaimana dengan media pembelajarannya Bu? Media apa yang akan Ibu gunakan nanti? Nanti saya akan menggunakan 3 media Bu yang berbeda. Nanti ada media auditory, pendengaran, kemudian saya akan menggunakan visual dan kinestetik. Oke, untuk medianya itu ada
dan jam berapa, Bu? Saya akan melaksanakan pembelajaran hari ini itu hari Selasa jam ke-9 pagi. Ya. Nah, nanti setelah pembelajaran saya akan sama ya, Bu, dalam kita pun nanti juga ada percakapan praska observasi ya, nantinya akan didampingi oleh pengajar. Nah, untuk rencana Ibu untuk mempersiapkan semua itu bagaimana, Bu? Karena persiapan dimulai dari sekarang. Oh, gitu. Jadi sekarang ya kita sudah berbincang-bincang observasi sampai ketemu di kegiatan observasi nanti gitu ya. Kita akhiri percakapan ini, kira-kira apa yang kita dapatkan dari percakapan kita kali ini? Ibu, kami dari percakapan kita ini tadi saya mendapatkan gambaran Bu tentang media apa, kemudian nanti penerapannya saat belajar. Kelas 10 8 ya? Sehat hari ini? Saat siang seperti ini ada yang merasa ngantuk? Masa enggak? Ngantuk, lapar? Capek? Alhamdulillah kalau tidak semua ya. Kita nanti bertahan dulu saat siang masih tetap semangat, masih tetap belajar. Nanti saat yang pulang juga akan Ali mana Ali? Kepalanya ditegakkan. Tegakkan ini. 10 8 bisa berhitung semua ya? Kelas 10 masa nggak bisa berhitung? Ini berapa? 1. Yang ini? 2. Kalau ini? 3. Kita ulangi ya? Ini? 1. Yang ini? 2. Kalau ini? 3. Kalau ini? 3. Kok bisa semua ya? Kamu nggak usah beli tak? Ini 1 kan? Yang ini? 2. Kalau ini? 3. Kalau ini? 3. Yang ini? 2. Bisa ya? Kalau bisa semua ya? Bisa. Jadi Bu Rita siap untuk menyampaikan pembelajaran pada hari ini. Bu Rita hari ini akan menyampaikan tentang sebuah teks anekdot. Bu, apa itu anekdot, Bu? Sebenarnya saya sudah menemui setiap hari, terutama cerita lucu, tapi tidak hanya lucu, disertai dengan sindiran. Diharapkan apa nanti tujuannya? Kalian mencapai tujuan pembelajaran yang seperti apa? Diharapkan nanti akan mencapai kalian mampu mengevaluasi teks anekdot, menganalisis ciri-cirinya itu seperti apa tuh? Isi anekdot itu seperti apa? Kemudian mampu mengkritisi anekdot itu, sindiran itu ditujukan untuk siapa? Contoh kita Saatnya jam ke-10 dimulai. It's time to begin the 10th lesson. ketika menemukan sebuah hal melihat kondisi di kelas 10 berapa Mas Ani kok bisa ya? Mas Ani bisa? Ya. Sejak kapan?
menyuarakan kritik itu kepada siapa? Pengurus desa. Kepada siapa? Pemerintah yang berkaitan yang membangun sarana prasarana desa itu ya, akses jalan yang membangun itu siapa tuh? Desa sudah dilimpahkan ke desa, berarti yang bertanggung jawab atas pembangunan jalan itu berarti desa. Desa mana? Bendorajo. Pak, seharusnya jalan ini diperbaiki Pak agar apa? Akses menuju ke sekolahan agar dilewati itu mudah. Tidak jalan yang berlubang. Kira-kira kalau jalan berlubang akibatnya apa tahu? Bisa jatuh. Selain itu apa? Oh, motornya juga cepat rusak. Kalau jalan rusak, motornya juga cepat rusak ya. Metik-metik itu yang lewat jalan rusak. Terus di badan itu sakit nggak? Kena guncangan. Dan ada beberapa hal kenapa jalan itu perlu diperbaiki ya. Nah, itu sebuah kritik itu ada nanti berkaitan dengan apa dibumbui dengan sebuah sindiran. Kita berikan contoh teks, bisa ya dibacakan salah satu ya. Yang suaranya keras siapa? Siapa yang udah bahasa? Coba. Yang suaranya lantang, keras, 19. Yang mana hancur ya? Nama kalian akan membacakan salah satu contoh teks anekdot tugas kalian kondusif tentang menyimak. Ya? Bisa ya? Bisa. Silakan, Dis. Racun dalam kendi. Ketika masih muda, aku Nawas pernah bekerja di sebuah perusahaan jasa jahit pakaian. Suatu hari, majikannya datang membawa satu kendi madu dan karena khawatir madu itu diminum Abu Nawas, maka majikannya berbohong dengan berkata, Abu, kendi ini berisi racun dan saya tidak mau kamu mati karena minumannya. Sang majikan pun pergi keluar. Pada saat itu Abu Nawas menjual sepotong pakaian, lalu menggunakan uangnya untuk membeli roti dan menghabiskan madu itu dengan rotinya. Majikannya pun datang dan sadar bahwa pakaian yang dijualnya ternyata kurang satu, sedangkan madu dalam kendi juga telah habis. Bertanyalah dia pada Abu Nawas, Abu, apa sebenarnya yang terjadi? Abu Nawas menjawab, maaf Tuan, tadi ada seseorang pencuri yang mencuri pakaian Tuan. Lalu karena saya takut akan dimarahi Tuan, jadi saya putuskan untuk bunuh diri saja, menggunakan racun dalam kendi itu. Tadi siapa tokoh yang bicara? Silakan, terima kasih ya. Abu Nawas. Di situ ada cerita yang bagaimana? Berbohong kan? Sebenarnya dalam benih itu isinya apa?
diminum Abu Nawas membohongi bahwa isi dalam teh itu apa? Racun. Tapi pada akhirnya malah diminum. Bohong. Beda dengan kita. Aku pertanyaan pada diri sendiri. Berbohong. Tapi pada akhirnya malah diminum. Yang rugi siapa? Yang rugi yang berbohong kan? Madunya diminum kan? Iya. Makanya jangan berbohong. Kono kan? Pesan yang disampaikan seperti itu kan? Iya. Bagaimana Sa? Dengan kamu nggak Sa? Berbohong? Enggak. Sa kan tidak pernah berbohong. Itu salah satu contoh. Sindiran. Oh bukan dengan yang kita alami sehari-hari. Tidak terlihat ya ini ya. Ini tulisannya adalah sholat berjamaah. Tidak hanya sholat yang berjamaah ya, tapi sholat juga berjamaah. Berjamaah itu artinya apa? Bareng-bareng Bu, bersama-sama. Orang banyak ya. Ini terlihat apa? Ini apa? Ini apa? Kesini. Oh ini dimakan ini. Ini dimakan ini. Ini sampai dengan orang yang terakhir paling besar mulutnya. Otomatis menerima suapnya paling banyak apa tidak ya kira-kira? Banyak. Kritik apa yang ingin disampaikan? Kita dengan kamu enggak? Belum punya SIM? Belum. Pernah tilang? Tidak. Kemudian misalnya kita beri contoh. Buat SIM seharusnya biayanya Rp200.000. Kamu ketika diminta, nggak usah menunggu lama, lewat saya saja, langsung jadi. Kamu tunggu 1 jam, langsung jadi, tapi bayarnya Rp500.000. Nggak usah antri, nggak usah tes, kendaraan kamu mau dari sepeda motor langsung lurus. Mau nggak? Ya. Beda semuanya, nggak mau melalui apa, nggak mau menyuap ya. Kelas itu bilang itu bagus, nggak mau menyuap. Misalnya lagi, kita beri contoh. Pernah melihat sebuah kasus terlibat hukum pidana 10 tahun. Misalnya, entah itu koruptor, entah itu orang yang terkena pidana 10 tahun. Kemudian memberikan suap kepada siapa saja, kepada yang terlibat. Misalnya di situ nanti berkaitan dengan pemangku hukum siapa sampai dengan atas. Meminta agar hukumannya menjadi 1 bulan saja dengan memberikan suap misalnya triliun, 1 triliun. Dia orang kaya, hukuman saya 10 tahun jadi 1 bulan, asal punya uang bayar, kenapa tidak? Ya, lihat kan? Ketika melihat kasus seperti itu, sindiran kepada siapa? Dituliskan kepada siapa sindiran? Kepada siapa sah? Stop. Please. Kepada siapa? Polisi bisa. Terus siapa lagi? Pokoknya tuh yang terlibat di dalam hukum itu pun hakimnya. Atau ya hakimnya, entah itu nanti si polisinya, entah itu nanti
bahasa atau ilustrasi ya? Bisa memaknai gambar itu bisa? Setelah berjalan. Misalnya, bantuan. Iya berjalan. Bantuan misalnya untuk pembangunan jalannya Ali yang rusak tadi. Tapi, Ali, jalannya sudah diperbaiki. Itu sudah ada bantuannya. Tapi hanya sebuah contoh. Tegakkan kepalanya, Li. Ali, berakhiran huruf apa di namamu? Li. Berakhiran huruf apa? Hurufnya. I. Untuk kita sebutkan 5 kata berawalan I. I. Awalan. Awalan. Huruf I. Kan. Kan. I. Lima. Kan. Insang. Insang. Ini. Ini. Itu. Ini kita lupakan sholat dulu. Ini semua juga berjalan. Bukan hanya sholat, bukan hanya sholat. Bantuan untuk jalan pembangunan, misalnya diberi bantuan 1 miliar. Turun itu bantuannya. Kemudian ke orang satu diturunkan lagi menjadi 700 juta. Diturunkan lagi menjadi 500 juta. Turun lagi menjadi 200 juta. Sehingga yang dibangunkan Ali tinggal 200 juta. Sebenarnya anggaran 1 miliar jadi 200 juta. Ketika bangunannya ini yang penting asal jadi ya. Seharusnya 1 miliar itu bisa digunakan buat cor. Sehingga menjadi hanya aspal. Cor itu kan butuh besi ya. Sedangkan aspal kan hanya di permukaannya saja kan. Tidak sampai ke pembongkaran total kan. Seperti itu. Berjamaah apa? Turun lagi, turun lagi, turun lagi, turun lagi. Seperti itu ya. Itu sebuah sindiran politik. Tapi disertai dengan lucu, lelucon. Bisa dimaknai? Bedanya dengan cerita lucu biasa apa tuh? Ada sendiriannya. Yes. Misalnya beri satu contoh video. Nanti bisa ya. Sering melihat stand up comedy? Enggak pernah melihat stand up comedy. Nah, itu juga sering loh mengungkapkan kebijakan yang berkaitan dengan misalnya hukum, kebijakan apa, aturan apa dalam bahasa humor. Jadi kritik tidak hanya disampaikan melalui sebuah demo. Kamu menolak. Pak, saya tidak setuju dengan kenaikan harga. Pak, saya tidak setuju dengan kebijakan. Apalagi yang misalnya pemberlakuan 5 hari sekolah. Tidak hanya berupa lisan, tapi bisa dibentuk menjadi sebuah stand up, sebuah teks anekdot. Kenapa? Mas, Mbak, kelas 9 ngantuk? Kenapa kok kamu menggunakan kritik itu apa? Kamu diberi uang saku 5.000, tapi kamu beri kritik itu sama 5.000.
2000 saja. Sudah sendirian, aku mengharapkan alasan yang lebih segar ya kan? Itu kamu sudah memiliki dan bisa tarik dengan dialog bersama sudah. Tapi belum sama sekali. Bersama itu, kan tidak seperti itu. Sampai kan sebenarnya tujuannya untuk apa? Kritik itu tujuannya untuk apa? Ya. Kritik itu apa? Menolak menerima. Kritik itu menolak menerima. Menolak ya. Terus tujuannya apa? Setuju atau nggak setuju? Kritik itu tidak setuju. Tujuannya apa? Tujuannya apa? Kritik itu bisa memperbaiki. Ada lagi selain memperbaiki. Apa lagi? Kritik itu ditujukan untuk memperbaiki pas kita kritik tujuannya untuk diganti, diperbaiki. Jalan rusak kita kritik, disampaikan dengan penuh tanggung jawab sehingga jalan itu diperbaiki. Uang saku saya bu, saya kritik kepada ibu saya bu, itu juga kan kita enak kan? Jangan memperbaiki, mengubah ya. Itu adalah berarti kritik itu dilakukan atau tidak dilakukan. Kita beri sebuah lembar nanti dikerjakan secara berkelompok. Silakan dibuat menjadi 3 kelompok. Yang suka dengan gambar seperti ini, kalau kemudian menurut saya bisa mengutarakan, bisa mendeskripsikan, menyampaikan dengan gambar. Ada yang tadi sebuah teks. Enak menurut saya bisa menerima anekdot itu kalau berupa cerita singkat. Bisa yang berupa seperti ini. Bisa berupa sebuah statement. 3 kelompok, silakan bergabung dengan kelompok 1. Di kelompok 2 minta kedua. 1, 2, ngambil 2 di sini nggak sih? Mau sama ini kimia itu apa? Betul nih. Kita lanjutkan ya. Sudah membentuk menjadi 3 kelompok. Masing-masing dari kelompok itu mendapatkan sebuah media yang berbeda. Untuk nantinya kalian analisis, kalian kritisi, kalian evaluasi. Ada yang nanti minta kirimkan sebuah link video. Nanti kalian lihat bersama dengan kelompok kalian. Di video itu isinya apa? Kemudian terus jawab pertanyaan di bawahnya ya. Isi videonya tentang apa? Ada unsur humornya apa? Ada sindirannya atau tidak? Sindiran itu ditujukan atau kepada siapa atau tidak? Itu ya. Ini nanti video kita kirimkan linknya. Kemudian ini nanti kita berikan satu contoh teks anekdot berupa tulisan. Nanti juga sama dianalisis dengan kelompok yang sebelumnya sama. Judulnya apa? Sebuah teks anekdotnya. Ceritanya tentang apa? Ada unsur humornya atau tidak? Ada unsur kritiknya atau tidak? Ditujukan untuk siapa? Kemudian yang kelompok 3. Nanti kita berikan sebuah gambar ilustrasi seperti contoh di papan tulis. Ini contoh ya. Nanti kalian analisis. Kalian menangkap, melihat dari gambar itu. Ada sendirian yang ditujukan untuk siapa? Ada sendirian yang berbeda. Ada ditujukan untuk siapa? Ya mas ya. Kita juga bisa nanti bergabung dengan orang kami jalan untuk menjawab pertanyaan. Ya. Bisa dimulai ya.
Sudah semuanya maju ya? Kita lanjutkan. Nanti kalian sudah menganalisis text nature, kemudian ciri-cirinya seperti apa, perbedaannya dengan teks cerita humor pada umumnya itu apa, perbedaan apa? Cerita lucu dengan cerita lucu tapi disertai dengan ciri dan perbedaannya itu apa? Coba kita minta Titis, kamu pelajari tentang apa, Tis? Hari ini Titis mau merasa paham nggak? Paham. Tentang apa tadi kita teks. Ya, Dila mana Dila? Putri. Perbedaannya apa juga dengan menurut kamu? Penting tidak kalau kita itu menyampaikan kritik? Cukup paham tidak dengan apa yang kita pelajari? Salsa mana Salsa? Oh, Salsa. Bagaimana Salsa? Salsa puas nggak dengan apa yang kita pelajari? Dekat dengan kamu nggak kategori? Dekat. Kenapa Salsa? Kalau menurut Salsa, penting loh kita itu tahu tentang anekdot karena di situ ada menghibur, agak unsur hiburan tapi disertai dengan sini. Terima kasih Salsa. Sudah ya? Paham ya? Diakhiri. Silakan nanti ketika sudah kita akhiri kembali ke tempat duduknya dengan mengisi bangku, kalau misalnya bangku dikembalikan ke tempat semula dengan tidak usah menuliskan semuanya. Bisa ya? Kita akhiri untuk pembelajaran hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sri Utami, CGP angkatan 11 dari SMA Negeri 1 Gabus dari Kabupaten Grobogan. Di sini saya akan melakukan percakapan pasca observasi dengan teman sejawat. Saya masih ditemani dengan Ibu Nita Nur Anggraini, seorang guru bahasa Indonesia dari SMA Negeri 1 Gabus yang sudah saya observasi kemarin. Dalam percakapan ini itu tujuannya untuk mengetahui, mengevaluasi jalannya proses pembelajaran di kelas serta untuk menentukan rencana tindak lanjut ke depannya guna mewujudkan pembelajaran yang berkualitas dan mengakomodasi kebutuhan belajar murid yang beragam. Sudah siap? Siap Ibu. Assalamualaikum Bu Nita. Waalaikumsalam Bu Utami. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah kabar saya baik Bu. Baiklah, dalam percakapan pasca observasi ini saya akan memberikan beberapa pertanyaan ya Bu terkait prosesnya jalannya observasi yang sudah saya lakukan kemarin. Kalau boleh tahu, apa tujuan yang ingin dicapai oleh Bu Nita dalam proses kegiatan coaching hari ini? Baik Bu Utami, saya berharap Ibu dalam coaching ini hari ini saya berharap mendapatkan umpan balik dari Bu Utami dalam proses pembelajaran yang sudah saya lakukan saat itu diobservasi oleh Ibu. Iya. Setelah Ibu menyampaikan tujuan dari coaching ini sesuai dengan kesepakatan kemarin ya, saya ingin mengetahui area pengembangan yang Ibu kembangkan. Dalam area pengembangan ada dua Ibu yang ingin saya kembangkan. Yang pertama adalah penggunaan komunikasi yang positif. Yang kedua adalah penggunaan strategi pembelajaran. Oh, itu ya Bu ya, berarti yang akan Ibu kembangkan adalah komunikasi yang positif,
dan strategi pengembangan. Apa yang akan Ibu lakukan? Terima kasih Bu untuk strategi pembelajaran Ibu. Mohon maaf yang pertama dulu ya Bu ya. Dalam komunikasi yang positif Ibu, saya berusaha untuk membentuk siswa itu berkelompok Ibu. Jadi terjadi interaksi antara siswa dengan siswa, guru dengan siswa gitu. Jadi lebih mengoptimalkan peran siswa di dalam berkelompok. Jadi interaksi. Dengan tujuan apa Ibu? Agar siswa itu lebih mengekspresikan kemauannya, pilihannya, idenya, jadi seperti itu. Kemudian untuk apa Ibu yang kedua ya Ibu ya, penggunaan strategi pembelajaran. Jam ke-9 dimulai. Saya akan menggunakan strategi pembelajaran yang pertama itu melibatkan siswa secara aktif dalam proses pembelajaran. Yang kedua itu saya mendorong siswa agar terlibat Ibu, terlibat dalam proses pembelajaran dari awal hingga akhir. Kemudian saya juga berusaha Ibu memodifikasi materi, kemudian strategi. Bahkan saya berusaha untuk mengoptimalkan Ibu pembentukan kelompok. Jadi saya berusaha tidak mendominasi dalam proses pembelajaran. Itu yang saya lakukan Ibu. Wah, luar biasa sekali Bunita ini ya. Kalau boleh saya memberikan umpan balik ya Bu ya, tentang yang pertama ya, penggunaan komunikasi yang positif. Saya itu melihat sudah ada interaksi Bu antara timbal baliknya antara siswa dan siswa, antara guru dan siswa. Tetapi di sini masih kurang optimal. Yang akan Ibu lakukan untuk memperbaiki masalah ini. Terus yang kedua mengenai penggunaan strategi pembelajaran di kelas. Ibu itu sudah melakukannya dengan baik. Ibu sudah menggunakan strategi yang relevan, melibatkan siswa yang aktif, mendorong keterampilan mereka. Namun saya masih melihat Bu, mereka itu tertantang untuk bisa memecahkan masalah. Nah, ini kira-kira apa solusi yang akan Ibu lakukan? Terima kasih Bu Utami atas masukannya ya Bu ya. Iya. Untuk interaksi yang kurang maksimal yang terjadi antar siswa dengan siswa atau murid dengan murid Ibu ya, yang kurang tadi ya Bu ya. Menurut Ibu tadi, mungkin saya akan lebih apa Ibu membiasakan untuk berdiskusi Ibu. Jadi berkelompok. Di situ nanti terjadi lebih banyak interaksi kan Ibu. Jadi yang siswa kurang pede, yang biasanya tidak kurang atau tidak mampu mengutarakan pendapatnya, karena kebiasaan itu terbiasa dengan berkelompok, jadi mampu untuk mengutarakan pendapatnya gitu. Berlatih Bu, berlatih untuk mengemukakan pendapat, berbicara, menerima masukan, bahkan memberikan masukan ya Bu ya. Kemudian siswa yang lain yang biasanya terbiasa dengan yang sudah terbiasa dengan berbicara Ibu tadi berusaha untuk menerima begitu. Dan siswa yang kurang percaya diri tadi Ibu bisa dengan santun, dengan baik mengutarakan pendapatnya, yang lain juga menghargai Ibu pendapat apapun dari siswa itu tadi yang kurang percaya diri. Kemudian agar tertantang Ibu, tertantang, nah itu tadi Bu, dengan diskusi kelompok saya berharap siswa terbiasa memecahkan masalah. Jadi saya memberikan suatu masalah, saya mencoba untuk agar mereka memecahkan masalah secara bersama. Jadi seperti itu Bu. Ya itu yang saya lakukan Ibu. Mungkin. Iya, bagus sekali, luar biasa. Untuk selanjutnya Ibu akan selain dua area pengembangan tadi, apa yang akan Ibu lakukan selanjutnya? Selain dua area tadi Bu, penggunaan strategi pembelajaran dan komunikasi yang positif ya Bu ya. Iya. Saya mencoba untuk mungkin akan berusaha menggunakan pembelajaran yang berdiferensiasi Bu. Jadi berusaha untuk memenuhi gaya belajar siswa, kebutuhan siswa. Itu kan beraneka kan Bu. Saya berusaha untuk menggunakan yang pembelajaran berdiferensiasi Bu ke depannya. Bagus sekali ya, pembelajaran yang berdiferensi sesuai dengan minat dan bakat ya, gaya belajarnya mereka ya. Iya. Ya, untuk kesimpulan coaching hari ini, apa kesimpulannya? Tentang komunikasi ya Bu ya. Selain dalam pembelajaran, tentu tidak hanya guru dan siswa yang berinteraksi, tapi terjadi interaksi antara siswa dengan siswa begitu Ibu. Kemudian komunikasi itu bisa dibangun
antara siswa itu saling menghargai. Jadi suasana itu menjadi lebih enak dan menghargai, saling menerima begitu. Oh, gitu ya Bu. Wah, kesimpulannya sangat luar biasa sekali Bu Nita ini. Terima kasih ya Bu Nita sudah mau melakukan coaching hari ini, dan saya tunggu kabar baiknya bagaimana Ibu Nita akan melakukan rencana tersebut di selanjutnya gitu. Kira-kira mau merencana yang ingin Ibu lakukan? Ya itu tadi Bu, mungkin secepatnya ya Bu ya. Iya. Secepatnya akan saya terapkan dan saya aplikasikan di dalam kelas. Oh gitu. Iya, kalau ada Biasa, Bu. kesempatan mungkin langsung saya aplikasikan Bu. Iya, gitu ya Bu ya. Berarti Ibu akan melakukan secara secepatnya ya untuk perbaikan tersebut ya Bu ya. Iya. Demikianlah percakapan pasca observasi pada coaching hari ini dengan Bu Nita yang sangat luar biasa. Saya akhiri cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.